Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Permatasari dari kelas 10R dengan NIM 345. Video ini saya buat untuk memenuhi ulangan akhir semester analisis numerik. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pada soal pertama diketahui fungsi integral batas bawah dengan batas bawah 0 dan batas atas 1, 4x min x kuadrat dx dengan h sama dengan 0,25. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita mencari nilai eksak atau nilai yang sebenarnya. Ini sudah saya lakukan perhitungan secara manual. Sudah diketahui nilai x-nya sama dengan 1,667. Di mana 1,667 itu berasal dari 10 dibagi 6. Nah, ini nilai eksak kita tulis 10 dibagi 6. Seperti ini, hasilnya 1,667. Kemudian, untuk menyelesaikan integrasi numerik menggunakan aturan trapesium, yang pertama kita lakukan yaitu kita mencari nilai eksak. Nilai eksaknya sudah ketemu. Kemudian yang kedua, hitung jumlah segmen N. Di mana kita gunakan rumus H sama dengan B min A per N. B itu batas atas dan A itu batas bawah. Batas atas dikurangi batas bawah per N. H sama dengan 0,25 sama dengan batas atasnya 1, batas bawah 0, 1 dikurangi 0 per N. N sama dengan 1 dikurangi 0 per H. Hanya 0,25 sama dengan 4. Nah, jadi di sini kita tulis dari 0 sampai 4. 0 itu batas bawah hingga ke 4. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita mencari X. Masukkan segmen X0 sama dengan 0. X0 sama dengan 0, batas bawah, dan rumus segmen X1 sampai dengan X4. Kita gunakan rumus yang ini. Untuk mencari nilai X1 sama dengan X0 plus H. Jangan lupa jika kita masukkan H, kita kasih tanda kunci. Enter. Nah, kemudian untuk mengetahui X1, X2 sampai dengan X4, kita lakukan drag saja. Seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita mencari Fx. Fx itu kita substitusikan dari fungsi yang sudah diketahui pada soal. Nah, kita masukkan rumus sama dengan 4x min x kuadrat. 4 dikali x, tutup kurung, dikurangi x pangkat 2, tutup kurung, enter. Nah, ini fx-nya yang pertama sama dengan 0, kemudian untuk mengetahui fx 1, 2, 3, dan 4, kita lakukan drag saja. Nah, seperti ini. Ini sudah diketahui n, x, dan fx. Yang selanjutnya kita mencari integrasi numerik dan galat. Untuk mencari integrasi numerik, kita gunakan rumus yang ini, rumus yang panjang. Kita masukkan rumusnya. Kita masukkan rumusnya. H. Kita kasih kunci dibagi 2, tutup kurung, dikali F0 plus F4. F0 plus F4, tutup kurung, ditambah kurung buka, H, kita kasih kunci, dikali dengan hasil dari F1 sampai ke F3. Berarti kita gunakan sum. F1 sampai dengan F3. Nah, kurung tutup. Enter. Nah, ini sudah diketahui integrasi numerik trapesiumnya. Dan yang terakhir kita mencari nilai galat. Untuk mencari galat, kita gunakan rumus absolut, kurung buka, nilai eksak atau nilai yang sebenarnya, dikurangi nilai yang sudah diketahui, tutup kurung, dibagi nilai sebenarnya, kurung, dikali 100. Enter. Nah, ini sudah diketahui juga galatnya. Jadi, ini adalah perhitungan integrasi numerik menggunakan aturan trapesium seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita gunakan aturan titik tengah. Nah, untuk menghitung menggunakan aturan titik tengah sama halnya seperti yang di atas, tadi nilai eksaknya sudah diketahui.
10 dibagi 6. Nah, kemudian langsung saja kita mencari X. Untuk mencari X, masukkan segmen X0 sama dengan 0. Kita mulai mencari di X1. Untuk mencari X1 sama seperti tadi menggunakan aturan trapesium. X0 plus H. Jangan lupa hanya kita kasih kunci, enter. Untuk mengetahui X2 sampai dengan X4, kita lakukan drag saja, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita mencari titik tengah. Untuk mencari titik tengah, kita gunakan rumus X plus 0,5 plus H. Kita masukkan rumusnya, X plus, maaf, X plus 0,5 dikali H. Jangan lupa hanya kita kasih kunci. Ini, enter. Nah, seperti biasa kita drag saja. Kemudian yang selanjutnya kita mencari nilai dari fx, di mana f0, f1, f2, f3, dan f4. Kita cari gunakan rumus dengan mensubstitusikan fungsi yang sudah diketahui pada soal. Nah, kita masukkan rumusnya, 4 dikali x, tutup kurung, dikurangi x kuadrat, pangkat 2, tutup kurung, enter. Nah, kita drag saja untuk mengetahui nilai yang di bawahnya. Seperti ini sudah diketahui titik tengah dan fx-nya. Yang selanjutnya, kita mencari integrasi titik tengah, yaitu dengan menggunakan rumus yang di sini. Kita langsung saja tulis rumusnya. H dikali sum kurung buka F0 sampai F3. Enter. Nah, ini hasil dari integrasi titik tengah. Dan yang terakhir kita mencari nilai galat. Untuk mencari nilai galat, kita gunakan rumus yang sama seperti ini, yaitu absolut kurung buka nilai sebenarnya dikurangi dengan nilai yang sudah diketahui, tutup kurung, dibagi nilai sebenarnya, tutup kurung, dikali 100, enter. Nah, ini galatnya. Ini adalah perhitungan menggunakan aturan titik tengah. Jadi yang pertama menggunakan aturan trapesium, yang kedua menggunakan aturan titik tengah. Jadi bedanya cuma di sini. Ini kita gunakan aturan titik tengah. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu kita diminta untuk menghitung menggunakan aturan Simpson 1/3 persamaan. Langkah yang pertama dilakukan yaitu cari nilai eksak. Nilai eksak yang sudah diketahui yaitu 1,667 seperti pada pembahasan yang sebelumnya. Langkah yang kedua kita menghitung jumlah segmen N sama dengan 0. Ini juga sudah diketahui, di mana kita mencarinya yaitu di N0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, masukkan segmen x0 sama dengan 0. Untuk mencari nilai x ini, kita pertama masukkan segmen x0 sama dengan 0 atau batas bawah. Yang selanjutnya, untuk mencari x1, kita masukkan rumus x0 plus h. X0 plus h. Hanya kita kunci. Enter. Jadi untuk mencari nilai x itu seperti pada aturan trapesium dan aturan titik tengah. Itu n dan x-nya itu nilainya sama. Kemudian untuk mencari fx itu sama juga seperti pada pembahasan yang sebelumnya. Kita substitusikan fungsi yang ada pada soal, yaitu 4x min x kuadrat. Kita tulis rumusnya. 4 dikali x, tutup kurung, dikurangi x pangkat 2. Tutup kurung, enter. Nah, untuk mencari nilai yang selanjutnya, kita drag saja. Seperti ini. Jadi sama seperti aturan trapesium. Nah, ini untuk mencari integrasi Simpson, kita gunakan rumus yang ini, yang 1/3. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Sama dengan 1/3 dikali H
dikali H dikali F0 plus F4 1/3 dikali H dikali F0 plus F4 1/3 F0 plus F4 plus kurung buka 4 dikali F1 kurung tutup plus kurung buka 2 dikali F2 kurung tutup plus kurung buka 4 dikali F3 kurung tutup, enter. Nah, ini nilai dari integrasi Simpsonnya. Karena nilai dari integrasi Simpson dengan nilai eksak atau nilai yang sebenarnya itu sama, maka galatnya 0. Bisa disimpulkan galatnya itu 0 karena nilai yang sebenarnya dengan integrasi Simpson itu nilainya sama. Seperti itu. Jadi ini adalah perhitungan menggunakan aturan Simpson 1/3 persamaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk ketiga aturan di atas, yang paling efisien atau galatnya paling minimum adalah aturan Simpson 1/3 persamaan. Kemudian yang selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 1 pada x sama dengan 2. Hitunglah nilai turunan numerik dengan cara analitik, metode selisih maju, selisih mundur, dan selisih tengah. Nah, yang pertama kita menghitung dengan cara analitik. Karena ditanyakan pada soal itu x sama dengan 2, berarti kita cukup hitung sampai x sama dengan 2 saja. Nah, fungsinya itu kan fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 1. Kemudian ini kita turunkan hasilnya 4x plus 3. Untuk mencari turunan pertama, f aksen x, kita substitusikan dari sini. Kita tulis rumusnya sama dengan 4 dikali x-nya ini, 4 dikali x plus 3. Kurung tutup, enter. Nah, kita bisa langsung drag saja. Ini jadi turunan pertama dari fungsi ini. Sudah diketahui ini pada x sama dengan 2 itu turunan pertamanya itu sama dengan 11. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua yaitu kita diminta untuk menghitung menggunakan metode selisih maju. Dan nilai galatnya di mana H sama dengan 0,1. H sama dengan 0,1, analitik sama dengan 11. Ini tadi yang ditanyakan. Analitik sama dengan 11 karena itu pada X sama dengan 2. Nah, langsung saja untuk menghitung menggunakan metode selisih maju, yang pertama ini kan N-nya sudah sama seperti yang awal yaitu 0, 1, 2. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu masukkan X sama dengan 2. Dan masukkan rumus X plus H untuk iterasi selanjutnya. Nah, di sini kita gunakan rumus sama dengan X plus H. Hanya kita kasih kunci, enter. Nah, ini kita bisa langsung drag saja. Ini nilai X-nya. Kemudian untuk mencari turunan yang pertama, untuk mencari nilai turunannya, substitusikan fx ke fungsi pada soal. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Sama dengan 2 dikali X-nya ini pangkat 2 kurung tutup plus 3 dikali X-nya ini kurung tutup plus 1. Enter. Nah, ini nilai turunannya. Kita langsung drag saja. Kemudian untuk mencari turunan pertama, kita substitusikan seperti yang ini. Fx sama dengan 4x plus 3. Ini. Kita masukkan rumusnya sama dengan, ya maaf, ini kita gunakan rumus yang ini. Substitusi turunan pertama itu kita pakai rumus ini. Nah, kita langsung masukkan saja rumusnya sama dengan F1
dikurangi F0 kurung tutup dibagi H, jangan lupa dikasih kunci, kemudian tambah kita langsung enter saja. Maaf, ini ada kurungnya. Nah, ini adalah hasil turunan pertama dari fungsi tersebut. Kita drag saja. Kemudian mencari turunan kedua, kita gunakan rumus yang di bawah. Kita langsung masukkan rumusnya. F2 dikurangi 2 dikali F2 dikurangi 2 dikali F1 plus F0 kurung tutup dibagi H pangkat 2 kurung tutup enter. Nah, ini adalah turunan keduanya. Kemudian kita langsung saja mencari galatnya. Untuk mencari galat, kita gunakan rumus yang ini, yang di bawah. Jangan lupa kita kasih absolut. Absolut sama dengan nilai analitik dikurangi tutup kurung dibagi dikali 100 enter. Nah, ini adalah nilai galatnya. Ini adalah perhitungan menggunakan metode selisih maju. Kita lanjut ke metode selisih mundur. Yang kedua yaitu metode selisih mundur, sama halnya seperti metode selisih maju. Ini kayaknya sudah diketahui 0, 1, 2. Sebenarnya ini tidak perlu yang 0, 1, 0 dan 1 itu tidak perlu karena yang ditanyakan pada soal itu di mana x itu sama dengan 2. Jadi yang diperlukan itu cuma di sini saja. Tapi alangkah baiknya kita hitung semuanya. Nah, untuk menyelesaikannya menggunakan metode selisih mundur, yang pertama, X-nya itu kita masukkan 2. Kemudian, X1-nya itu kita cari yang maju dulu. Cari yang maju dulu seperti yang tadi, yaitu X plus H. Jangan lupa hanya kita kasih kunci, kemudian enter, lalu kita drag untuk mengetahui nilai yang selanjutnya. Nah, karena ini metode selisih mundur, jadi kita cari ke atasnya. Atau ini bisa juga ditulis min 1. Yaitu, ini min 2 karena mundur. Nah, untuk mencari X yang mundur itu, ini kan tadi X plus H yang maju. Nah, ini yang mundur, yaitu X min H. Dimana X-nya adalah ini, dikurangi H. Jangan lupa hanya kita kasih kunci. Enter. Nah, seperti ini. Terus ke atasnya kita bisa lakukan drag saja. Nah, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita mencari turunan. Untuk mencari turunan, kita substitusikan fungsi yang ada pada soal, yaitu 2 dikali X. X-nya ini dipangkatkan, maaf, X-nya ini 2 dikali X, dipangkatkan 2, tutup kurung, ditambah dengan 3 dikali
X dikali X tutup kurung plus 1 enter. Nah, ini turunannya kita bisa langsung drag saja. Kemudian yang atas itu kita bisa langsung drag saja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mencari turunan yang pertama, kita masukkan rumusnya ini, F0 min F min 1 per H. Sama dengan F0 min F min 1 kurung tutup dibagi H. Hanya itu yang ini. Kasih log, enter. Nah, ini turunan pertamanya. Kemudian untuk mencari turunan yang kedua, kita gunakan rumusnya ini. Sama dengan F min 2 dikurangi buka 2 dikali F min 1 plus F0 kurung tutup dibagi H pangkat 2 kurung tutup, kita enter. Nah, ini turunan keduanya. Kemudian untuk mencari galat, rumusnya itu absolut hitung galat analitik dikurangi turunan pertama dibagi analitik dikali 100. Absolut analitik itu 100, analitik dikurangi turunan pertama absolut analitik dikurangi turunan pertama itu dibagi analitik itu dikali 100, enter. Nah, ini galat dari metode selisih mundur. Kemudian yang terakhir yaitu metode selisih tengah. Nah, untuk mencari penyelesaian menggunakan metode selisih tengah yaitu kurang lebihnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita masukkan X sama dengan 2, yang ini X ditambah H, X-nya ini X ditambah H, ini bisa langsung di drag saja. Kemudian untuk mencari turunannya, oh ya sebelumnya itu kita cari yang mundur, karena ini kan yang ditanyakan itu selisih tengah, kita juga cari yang ke mundurnya, kita gunakan rumus sama dengan X dikurangi H, kemudian enter. Nah, ini nilai X sama dengan min 1-nya, ini di sini min 1. Kemudian selanjutnya kita mencari turunannya. Untuk mencari turunan, kita substitusikan ke fungsi yang ada pada soal. Kita masukkan rumusnya 2 dikali X pangkat 2 tutup kurung 3 dikali X plus 1. Bentar. Kemudian yang atas juga kita bisa langsung drag saja. Ini. Kemudian turunan yang pertama, kita gunakan rumusnya ini. F1 dikurangi F min 1 dibagi 2H. Kita masukkan rumusnya. F1 dikurangi F min 1 kurung tutup dibagi 2 dikali H. Kurung tutup, enter. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke turunan yang kedua, yaitu kita gunakan rumus yang ada di bawahnya. F1 dikurangi 2 F0.
sama dengan F1, 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 F1 dikurangi 2 dikali F0. F0 plus F-1. Kurung tutup dibagi membuka ke angka 2. Enter. Nah, ini turunan keduanya yaitu 4. Kemudian langsung ke galatnya. Untuk mencari galat, kita gunakan rumus absolut sama dengan analitik dikurangi oh ya, ini galatnya bisa langsung kita tulis 0 karena sudah diketahui nilai turunan pertama dengan hasil analitiknya itu sama, yaitu 11, jadi galatnya bisa langsung kita tulis 0. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah perhitungan menggunakan metode selisih tengah. Jadi, kesimpulannya dari perhitungan menggunakan metode selisih maju, mundur, dan tengah, yaitu yang paling efisien atau galatnya minimum adalah metode selisih tengah. Karena ini galatnya paling kecil, yaitu 0. Kemudian yang terakhir yaitu ke soal yang nomor 3. Diketahui persamaan fx sama dengan 1, 0, 1 dengan batas 0 sampai 1, dan 0 dengan batas 1 sampai 2. Langsung saja kita jawab soalnya. Ini adalah pertanyaan deret Fourier. Deret Fourier. Nah, kita jawab. Ini di sini kita gambarkan seperti ini untuk lebih memudahkan perhitungan. Di mana 1 dengan batas 0 sampai 1, 0 dengan batas 1 sampai 2. Langkah pertama, L1 sama dengan 0. L1 ini yang sudah saya lingkari, L1 sama dengan 0 dan L2 sama dengan 2. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan interval periodik. Untuk menentukan interval periodik, sudah diketahui pada soal T sama dengan 2. T sama dengan 2L, T sama dengan 2, 2L sama dengan 2, L sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi sudah diketahui L-nya 1. Kemudian langkah ketiga hitung A0. A0 adalah AN ketika N sama dengan 0. Untuk menghitung A0, kita gunakan rumus AN sama dengan 1 per L, L1, L2, L1 itu batas bawah, L2 batas atas, Fx dikali cos NPx per L dikali dx. Nah, kita substitusikan A0 sama dengan 1 per 1, karena L-nya sudah diketahui tadi 1, jadi 1 per 1. A0 sama dengan 1 per 1, batas bawah 0, batas atas 2, Fx, ini L1, L2, Fx dikali cos 0, karena ini N, di sini N, jadi ini kan A0. Jadi tulis 0, Px per 1, 1 itu L, dikali dx. A0 sama dengan batas bawah 0, batas atas 2, Fx. Nah, ini kan karena cos 0 sama dengan 1, jadi di sini kita nggak usah ditulis. Cos 0 sama dengan 1, satunya tidak usah ditulis. A0 sama dengan batas bawah 0, batas atas 2, Fx sama dengan dx. Nah, di sini kita jabarkan dari sini. 0, 1 itu yang ini, batas yang ini. Kemudian ini 0 sampai 1 itu batasnya 1 plus 1 sampai 2 itu batasnya 0 dx. Nah, ini karena 0, jadi ini tidak usah kita masukkan ke perhitungan, langsung saja kita fokus ke yang ini. X, 1 dx. Satunya itu karena 1, jadi kita tulis saja X. Batasnya batas bawah 0, batas atas 1. Kemudian X-nya itu kita substitusikan ke batas atas dan batas bawah. Batas atas dikurangi batas bawah, jadi 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Nah, di sini sudah kita peroleh hasil dari A0 yaitu 1. Yang selanjutnya kita mencari AN. Untuk mencari AN, kita gunakan rumus yang sama juga. 1 per L, batas bawah, batas atas Fx dikali cos NPx per L dikali dx. AN sama dengan 1 per 1, karena L-nya sama dengan 1, batas bawah 0, batas atas 2, Fx dikali cos NPx per L, L-nya itu 1, dx. Kemudian yang ini kita jabarkan, diperoleh hasil AN sama dengan 1 per NP sin NP. Sin itu
kita peroleh dari integral. Cos itu diintegralkan sehingga hasilnya itu sin n pi. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil integral dari persamaannya ini. Kemudian yang selanjutnya kita misalkan apabila n sama dengan 1, maka A1 sama dengan 1/1 pi dikali sin 1 pi sama dengan 0. Lalu kita misalkan juga apabila n sama dengan 2, maka A2 sama dengan 1/2 pi dikali sin 2 pi sama dengan 0. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa AN sama dengan 0. Karena mau N-nya berapapun itu, hasilnya tetap 0. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita mencari BN. Untuk mencari BN, kita gunakan rumus yang sama juga, cuma bedanya di sini yang tadi untuk mencari AN dan A0 kita gunakan cos, untuk mencari BN kita gunakan sin. Nah, Bn sama dengan 1 per L, L1, L2, Fx dikali sin N Px per L dikali Dx. Bn sama dengan 1 per 1, L-nya itu 1, dan batas bawah 0, batas atas 2, Fx dikali sin N Px per L Dx. Ini L-nya 1, belum saya ganti 1. Bn, kemudian kita masukkan persamaan yang tadi, seperti ini kita gunakan sin, kemudian diintegralkan. Integral dari sin yaitu min cos. Minnya kita taruh di depan. Diperoleh hasil integralnya yaitu min 1 per np cos npx dengan batas, maaf ini kebalik, nolnya di bawah, nolnya itu batas bawah dan satunya itu batas atas. Kemudian yang selanjutnya min 1 per np cos np1. X-nya itu kita substitusikan ke batas atas dan batas bawah. 1 itu batas atas dikurangi cos NP0. NP0 itu batas bawah. Cos NP0 yaitu cos 0 sama dengan 1. Jadi nggak usah ditulis. Kita fokus saja ke cos NP1. Min 1 per NP cos NP min 1 di mana N ini N juga bukan P sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita misalkan apabila N sama dengan 1, maka B sama dengan min 1 per 1 pi dikali cos pi min 1 sama dengan min 1 per pi dikali min 2 diperoleh hasil 2 per pi. Kemudian dimisalkan juga apabila N sama dengan 2, maka B2 sama dengan min 1 per 2 pi dikali cos pi min 1 sama dengan 1 per 2 pi dikali 0 sama dengan 0. Nah, jadi dapat disimpulkan, maaf ini Bn bukan B0, dapat disimpulkan Bn sama dengan 2 per Np, di mana N sama dengan, di mana N itu ganjil, dan apabila 0 itu N-nya genap, seperti itu. Nah, ke soal yang kedua, yaitu kita diminta untuk mencari deret Fourier dari fx. Untuk mencari deret Fourier dari fx, di sini sudah diketahui A0 sama dengan 1. Ini A0 sama dengan 1, AN sama dengan 0, sudah diketahui juga, kemudian BN-nya juga sudah diketahui. Maka untuk mencari deret tersebut, kita masukkan rumus A0 per 2 plus sigma dari N sama dengan 1 sampai ke tak hingga AN dikali cos NPX per L plus BN sin NPX per L. Nah, kita substitusikan A0-nya sama dengan 1 per 2, 2 itu rumus, plus sigma itu kita tetap masukkan rumus sigma, 0 kali AN kan 0. Jadi 0 dikali cos NPX per L. L itu 1, plus, nah ini kita masukkan yang B tadi. B itu ada ganjil dan genap. 2 per NP dikali sin NPX per 1 atau per L. Plus 0 dikali sin NPX per 1. Nah, karena ini mengandung 0 dan ini juga mengandung 0, jadi kita bisa coret saja. Kita tidak usah masukkan ke perhitungan, kita fokus ke yang ini. 1 per 2 kita turunkan plus 2 1 pi sin 1 pi x. 1 ini kita kita masukkan 1 karena ini ganjil. Jadi kita misalkan ini pakai 1, 3, dan 5. Jadi 1 per 2 plus 2 per 1 pi sin 1 pi x plus 2 per 3 pi sin 3 pi x plus 3, 2 per 5 pi sin 5 pi x. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah hasil dari deret Fourier dari fx. Yang ini tadi koefisien Fourier dari fx. Nah, seperti itu. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.